Halo adik-adik, jumpa lagi bersama saya masih di sini di channel Kunci Jawaban. Pada video kali ini kita akan membahas buku Bu Petik tema peduli terhadap lingkungan yaitu jilid 4C. Tapi sebelum kita mulai, saya ucapkan terima kasih kepada adik-adik yang sudah subscribe channel ini atas dukungannya, dan terima kasih juga kepada adik-adik yang selalu menonton iklan-iklannya tanpa ada skip. Semoga kalian sukses dalam belajarnya. Dan untuk mempersingkat waktu adik-adik, langsung saja dibuka buku Bu Petiknya yaitu halaman 5. Di halaman 5 ini ada latihan bahasa Indonesia. Nomor 1, apa saja tujuan wawancara? Jawabannya adalah untuk memperoleh informasi secara langsung dari narasumber. Lanjut ke nomor 2. A. Apa tugas dari seorang pewawancara? Jawabannya adalah menyiapkan pertanyaan dan mencatat jawaban narasumber. B. Apa tugas dari seorang narasumber? Jawabannya adalah memberikan informasi kepada pewawancara. Nomor 3. Linda mengikuti kegiatan ekstrakurikuler majalah Dinding. Ia ingin membuat liputan tentang tanaman yang ada di sekolah. Pertanyaan yang A, siapa narasumber yang cocok untuk diwawancarai oleh Linda? Jawabannya adalah pekebun sekolah. Kemudian yang B, buatlah 5 pertanyaan wawancara kepada narasumber tersebut. 5 pertanyaan. Pertanyaan yang pertama adalah, apa saja tanaman yang ada di sekolah? Pertanyaan yang kedua, kapan tanaman sebaiknya disiram? Pertanyaan yang ketiga, bagaimana cara perawatan tanaman tersebut? Pertanyaan yang keempat, siapa yang bertanggung jawab memelihara tanaman di sekolah? Dan pertanyaan yang 5 adalah, mengapa tanaman itu penting bagi lingkungan sekolah? Silakan di stop videonya dan disalin jawabannya. Kita lanjutkan ke nomor 4 adik-adik. Nomor 4 ada di baliknya. Hubungkanlah pernyataan berikut dengan kata tanya yang tepat. Saya tulis nomor 1 ini, sebaiknya tanaman diletakkan di ruangan terbuka agar mendapat cahaya matahari yang cukup. Jawabannya silakan adik-adik tarik garis di mana. Nomor 2, cukup berikan air, cahaya, matahari, dan sesekali berikan pupuk. Silakan adik-adik tarik garis di apa. Kotak yang ketiga, cahaya matahari dapat membantu tumbuhan melakukan fotosintesis. Jawabnya adalah bagaimana? Selanjutnya, saya Andin, saya kelas 4 SD Parahyangan 1. Tarik garis di kata tanya siapa. Kotak selanjutnya pagi dan sore. Berarti ini silakan tarik garis di kata tanya kapan. Kemudian karena kurangnya cahaya matahari, silakan adik-adik tulis atau garis di mengapa. Sudah adik-adik? Silakan di stop videonya dan disalin jawabannya. Kita lanjutkan ke nomor 5. Hubungkanlah topik wawancara berikut dengan narasumber yang tepat. Cara mudah budidaya tabu lampot. Silakan tarik garis di sini yaitu pekebun. Kemudian mengenali berbagai macam jamur yang mengancam kesehatan hewan peliharaan. Ini silakan adik-adik tarik garis di dokter hewan.
Kemudian, pengaruh vaksin terhadap kesehatan hewan. Silakan adik-adik tarik garis di dokter hewan juga. Kemudian, bertani dengan teknik tumpang sari, adik-adik tarik garis di petani. Selanjutnya, sukses budidaya ikan lele, tarik garis di peternak. Dan yang terakhir, menyemai tanaman padi, tarik garis di pekebun. Setelah nomor 5, kita lanjutkan ke nomor 6. Buatlah pertanyaan berdasarkan jawaban berikut. A. Pertanyaannya titik-titik, jawabannya aku memelihara kucing di rumah. Untuk yang A, jawabannya adalah apa hewan peliharaanmu di rumah? B. Pertanyaannya belum diketahui, jawabannya adalah akuarium dikuras setiap seminggu sekali agar bersih. Untuk yang B, pertanyaannya adalah bagaimana cara memelihara kebersihan akuarium? Kita lanjutkan yang C. Pertanyaannya tidak diketahui. Jawabannya, ayah membeli tanaman itu hari Minggu. Untuk yang C, pertanyaannya adalah kapan ayah membeli tanaman itu? Selanjutnya D, pertanyaannya belum diketahui. Jawabannya, aku menemukan kucing di jalan sewaktu pulang dari sekolah. Untuk yang D, pertanyaannya adalah bagaimana kamu menemukan kucing tersebut? Kita lanjutkan ke nomor 7. Fitri sedang mewawancarai Bu Ari, seorang pedagang tanaman hias. Lengkapilah percakapan berikut dengan pertanyaan dan jawaban yang tepat. A. Fitri, titik-titik. Pertanyaannya belum diketahui adik-adik. Sedangkan jawaban dari Bu Ari adalah, selamat siang Nak Fitri, ada yang dapat Ibu bantu? Jadi untuk pertanyaan yang A ini saya tulis A. Jawabannya atau pertanyaannya adalah, selamat siang Bu, perkenalkan nama saya Fitri. Kemudian Fitri bertanya titik-titik, Bu Ari menjawab, tentu saja boleh Nak, silakan bertanya. Pertanyaan yang belum diketahui, jawabannya adalah, bolehkah saya minta waktu Ibu sebentar untuk wawancara? Kemudian yang C. Pertanyaan Fitri belum diketahui. Jawaban Bu Ari adalah banyak sekali jenisnya. Ada tanaman mawar, melati, bunga matahari, keladi, mahkota dewa, dan lain-lain. Untuk yang C, Fitri bertanya, apa saja jenis tanaman hias yang Ibu jual? Kemudian Fitri bertanya lagi, jawaban Bu Ari adalah, harga tanaman bergantung dari permintaan pasar. Jika permintaannya banyak, maka harganya agak mahal. Contohnya tanaman monstera ini. Sebelum pandemi, satu pot biasa Ibu jual dengan harga 20.000. Sekarang karena peminatnya banyak dan agak sulit untuk mendapatkannya, satu pot kecil ini Ibu jual dengan harga 100.000. Pertanyaan yang D dari Fitri adalah, apa faktor yang menentukan harga tanaman yang Ibu jual? Kemudian yang E. Ibu Ari Fitri bertanya, kapan biasanya kios Ibu ramai pembeli? Ibu Ari menjawab, jawabannya ini yaitu kios Ibu biasanya ramai pada saat akhir pekan. Dan yang terakhir,
Fitri mengatakan terima kasih atas informasi yang telah Ibu berikan. Dan Bu Ari menjawab, iya nak, terima kasih kembali. Baiklah adik-adik, sampai di situ dulu perjumpaan kita pada video kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa diulang-ulang agar adik-adik semakin paham tentang pelajaran ini. Bagi yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Bagi yang belum, silahkan di subscribe jika video ini bermanfaat untuk kalian semuanya. Jangan lupa di like dan di komen dengan sopan dan di share kepada teman-temannya agar mereka juga terbantu untuk mengerjakan buku petik jilid 4C untuk anak kelas 4, tema peduli terhadap makhluk hidup. Mohon maaf dengan segala kekurangannya. Terima kasih dan sampai jumpa.